Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Masih di dalam pertarungan antara Luo Feng dengan penguasa Tiankun. Dua makhluk besar dan kecil saling berhadapan. Hahaha, kamu benar-benar percaya diri. Tubuh besar penguasa Tiankun mengeluarkan suara, lalu membuka mulutnya yang berdarah. Mulut berdarah ini menempati sepertiga dari mulutnya, dan ada gigi-gigi tajam yang rapat dan saling bertautan di dalam mulutnya. Lalu terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Mengaum. Angin hitam berhembus dari mulut berdarah itu, menyapu langit dan bumi dalam sekejap. Ada juga sedikit aliran udara abu-abu yang tersembunyi di dalam angin hitam itu. Luo Feng sedikit takut hanya dengan melihatnya. Apakah ini angin pemusnahan milik Dewa Tiankun? Gumam Luo Feng. Dia telah mengumpulkan informasi terperinci tentang Dewa Tiankun dan tahu bahwa angin pemusnahan ini akan menghancurkan langit dan bumi begitu keluar, dan itu merupakan ancaman besar bagi Raja Dewa tingkat kedua. Kalau begitu, aku ingin melihatnya. Tubuh Luo Feng langsung membesar, kakinya menginjak tanah, dan kepalanya hampir menyentuh langit berbintang. Luo Feng berpakaian perak berdiri di tempat, dan jubah perak di tubuhnya secara alami menyebar dan berubah menjadi tirai langit perak secara aktif menghalangi angin hitam yang menakutkan. Angin pemusnah adalah jurus yang sangat korosif dan merusak. Saat jurus ini menyentuh tirai langit perak itu melawan dengan kuat dan penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Tetapi tirai perak masih terkikis. Suara mendesing, angin pemusnahan mengikis dan menghancurkan tirai langit perak dan terus bertiup ke arah Luo Feng. Meskipun pakaian perak itu terkikis, mereka secara alami dapat pulih dari ketiadaan. Mereka mencoba mencegat lagi, tetapi hancur berkeping-keping lagi. Jubah perak Luo Feng terlihat menyebar, terus-menerus mencegat, dan terus-menerus disusupi dan dihancurkan. Dilihat dari pemandangannya, angin penghancur jelas lebih kuat, namun jubah perak itu terbentang, penuh dengan vitalitas yang tak terbatas, mampu pulih dari ketiadaan berulang kali. Selain itu, Luo Feng sendiri juga memiliki pasokan energi yang konstan untuk menghentikan angin pemusnahan. Akhirnya, jubah Luo Feng penuh dengan lubang karena rebesan, dan angin pemusnahan akhirnya habis tertelan. Coba itu saja sudah bisa menghentikan angin pemusnahanku, pikir penguasa Tiankun. Tubuh dan jubahnya dilatih dengan metode rahasia. Mereka sangat kuat dan penuh vitalitas. Dia menyadari bahwa lawannya tidak mudah dihadapi. Luohe, aku baru saja meniupkan angin dan jubahmu sudah robek berkeping-keping. Suara penguasa Tiankun bergema di seluruh dunia. Jubah Luo Feng yang comang-camping juga secara alami diperbaiki dan dikembalikan ke keadaan semula. Angin pemusnahanmu memang sangat kuat, Luo Feng memuji. Aku ingin tahu, apakah ada gerakan yang lebih kuat? Biarkan aku mencobanya, kata Luo Feng. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Mata merah darah penguasa Tiankun menjadi lebih ganas. Dan tiba-tiba cahaya kemasan yang sangat menyilaukan mengembun di dahi kepalanya yang besar. Cahaya kemasan itu mengembun dalam sekejap, mengejutkan para penonton dari semua sisi. Itu cahaya emas kepunahan agung, jurus pembunuh dari penguasa Tiankun. Kali ini penguasa Tiankun bertempur mati-matian. Melihat ini, Sui Zhanken merasa sedikit tidak nyaman. Cahaya emas kepunahan agung ini
memadatkan kekuatan garis keturunan Hunyuan, sangat mengerikan dalam menghancurkan materi. Cukup bagi seorang kaisar untuk menganggapnya serius. Inkarnasi dewa dari Raja Yushui juga menyaksikan pertempuran itu dengan gugup, karena kali ini Luohe mengambil tindakan atas namanya. Cahaya kemasan penghancur agung itu terkenal. Saat cahaya kemasan bersinar dari dahi penguasa Tiankun, Luo Feng terkena serangan sebelum dia bisa menangkisnya. Sinar cahaya kemasan ini langsung mengenai dada Luo Feng. Berdengung, Luo Feng hanya merasakan tubuhnya bergemuruh, dan cahaya kemasan langsung menyatu ke dalam tubuhnya, menghancurkan segalanya dengan sembrono dan gila-gilaan. Struktur dasar bentuk kehidupan dunianya terus-menerus dimusnahkan. Meskipun sedang dimusnahkan, ia juga pulih dengan susah payah. Kekuatan penghancurnya begitu mengerikan, sehingga akan segera memusnahkan vitalitas materi dasar. Dia... Garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh Luo Feng yang menjulang tinggi dan berlapis perak setinggi langit dan bumi. Garis-garis emas itu mengikis dan menghancurkan tubuhnya, namun tubuh Luo Feng juga terus pulih. Cahaya emas pemusnah agung milikku yang dipadatkan dari garis keturunan Hunyuan memiliki keunggulan yang jelas. Namun tubuhnya seperti dunia dan energi yang dikandungnya terlalu besar. Gumam penguasa Tiankun. Dia merasa bahwa Luohe semakin sulit dihadapi. Satu cahaya emas kepunan agung milikku hanya dapat menghancurkan sekitar 1% tubuhnya. Raja Tiankun merasakan hawa dingin di hatinya. Namun aku sudah kehabisan tenaga dan aku hanya dapat paling banyak memancarkan 10 cahaya emas kepunahan besar. Meskipun dia masih mempunyai beberapa gerakan mematikan, penguasa Tiankun tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan tubuh ini sendirian. Mereka yang mengolah asal-usul kehidupan, meskipun memiliki vitalitas yang kuat, biasanya menghindariku dan menggunakan klon untuk menyelamatkan hidup mereka. Hanya sedikit yang berani melawanku. Penguasa negara Tiankun berpikir dalam hati. Namun Luohe berani melawan gerakanku. Saya dapat merasakan bahwa tubuhnya selain mengandung banyak misteri tentang cara hidup yang agung, dia juga mengandung misteri tentang cara asal mula materi yang agung. Itulah sebabnya mengapa ia begitu kuat dan tidak dapat dihancurkan. Penguasa Tiankun sendiri merupakan pengguna dao agung asal mula materi, jadi dia secara alami dapat lebih yakin akan hal ini. Penguasa Tiankun, apakah Anda punya jurus lain yang lebih hebat? Kata Luo Feng. Tubuh Luo Feng yang menjulang tinggi, terbalut dalam warna perak. Garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya masih terkikis. Namun Luo Feng menanggungnya dengan tenang, tanpa rasa takut. Luohe hanya mengandalkan fakta bahwa bentuk kehidupannya cukup besar untuk menahan serangan itu. Penguasa Tiankun juga memiliki pengalaman dalam menghadapi bentuk kehidupan yang besar seperti itu. Biasanya, semakin besar organisme hidup, semakin besar pula beban pada jiwa dan kemauan mental. Penguasa Tiankun memandang Luo Feng dan berkata, Luohe, apakah tubuh bodoh ini adalah andalanmu? Aku akan menghancurkan kota Huyang milikmu sekarang juga. Dan aku ingin melihat apakah kau dapat menghentikanku. Penguasa negara Tiankun segera bergerak. Dia tampak sangat besar, tetapi dia sangat cepat. Dia melakukan perjalanan antara langit dan bumi dan langsung menuju kota Huyang. Dia ingin memanfaatkan sepenuhnya keterampilan hebatnya dan membuat Luo Feng membayar harganya. Menghancurkan kota Huyang. Wajah Luo Feng berubah dingin. Dengan satu langkah, tubuh Luo Feng menyatu dengan dunia, dan dalam sekejap, ia muncul tepat di hadapan penguasa Tiankun seolah tengah berteleportasi. Membuka, Luo Feng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Meskipun cahaya kemasan di sekujur tubuhnya menggerogoti tubuhnya, Luo Feng masih mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya. Kekuatan hidup dan mati yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Menggunakan tangan sebagai pedang, Luo Feng menebas dengan tangan kanannya, dan kekuatan agung yang terkandung dalam bentuk kehidupan dunia
sepenuhnya terkondensasi dalam cahaya pedang ini. Cahaya pedang ini sangat terkondensasi, namun cahaya itu juga mengandung jimat aneh yang dapat memutuskan semua kehidupan. Ini penguasa Tiankun tidak pernah menyangka bahwa Luohe masih mampu melakukan gerakan-gerakan luar biasa seperti itu dengan tubuh sebesar itu. Cahaya bilah pedang itu bergerak samar-samar, seolah-olah tidak ada dalam kenyataan. Dalam sekejap, bilah pedang itu telah menebas tubuh penguasa Tiankun dan diam-diam menebas ke dalam tubuh penguasa Tiankun. Luo Feng berdiri di kejauhan. Garis-garis emas di tubuhnya berangsur-angsur meredup dan cahaya emas kepunaan agung berangsur-angsur berakhir. Penguasa Tiankun, bagaimana dengan gerakanku ini? Luo Feng menatap lawan bicaranya. Luka muncul di tubuh besar penguasa Tiankun, dan sisik di sekitar luka berubah menjadi abu-abu, seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya. Kemudian semua sisik, daging, dan darah berubah menjadi abu dan menghilang. Namun, bagi tubuh besar penguasa Tiankun, kehilangan daging, darah, dan sisik tidak perlu disebutkan. Dalam sekejap mata, sisik dan daging baru akan tumbuh. Bagaimana mungkin? Penguasa Tiankun tidak percaya. Tubuhnya seperti dunia dan vitalitasnya bahkan lebih kuat dari milikku. Aku berada di tingkat kedua alam Raja Dewa dan aku dapat mengendalikan tubuh seperti itu dengan mengolah garis keturunan Hunyuan. Sementara dia dapat mengendalikan tubuh seperti itu dan melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa tanpa bantuan kekuatan eksternal. Bagaimana dia melakukannya? Tubuh yang besar tidak akan menimbulkan ancaman jika gerakannya lambat. Namun sekarang, Luo Feng bahkan dapat dengan mudah menggabungkan tubuhnya dengan langit dan bumi dan berteleportasi ke setiap tempat di sekitarnya. Ia menyerang dengan sangat cepat, sehingga bahkan penguasa Tiankun tidak punya waktu untuk mencegatnya. Ini bukan gerakan dari asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan tidak begitu misterius. Ini juga bukan gerakan dari asal-usul materi. Penguasa Tiankun memandang Luo Feng. Dia pasti mengambil jalan ketiga. Cahaya pedang tadi redup dan sepertinya tidak ada dalam kenyataan. Ia terkena serangan saat gerakan itu dilakukan. Gerakan ini begitu cepat sehingga mustahil untuk diblokir. Apakah ini sedikit mirip dengan asal sebab dan akibat, atau asal kehancuran, atau sesuatu yang lain? Penguasa Tiankun memiliki banyak keraguan, namun dia tidak dapat memastikannya. Namun dia mengerti satu hal, Luohe ternyata jauh lebih sulit dihadapi dari yang dia duga. Bagaimana itu mungkin? Tanpa bantuan kekuatan eksternal, bagaimana Anda bisa mengendalikan tubuh sebesar itu dan melakukan gerakan-gerakan luar biasa seperti itu? Semua makhluk kuno yang sangat kuat di benua asal menganggapnya luar biasa. Ini tidak masuk akal. Tentu saja, secara teori hal itu mungkin dilakukan. Mungkinkah pikiran dan kehendaknya telah melampaui alam tertinggi Raja Dewa? Apakah masih mudah baginya untuk mengendalikan tubuh seperti itu? Atau apakah dia juga mengolah dao asal jiwa sehingga jiwanya sangat kuat? Atau apakah dia adalah seorang lelaki tua yang telah berinkarnasi? Alamnya mungkin jauh melampaui level Raja Dewa. Segala macam spekulasi muncul di pikiran para praktisi yang menyaksikan. Semua itu mungkin saja terjadi. Saya telah menyaksikan Luo Feng tumbuh dewasa. Miniatur alam semestanya adalah sesuatu yang belum pernah tercatat dalam sejarah benua asal. Tidak ada orang tua yang pernah mencapai level ini. Sui Sanke yang tadinya menyaksikan pertempuran itu dengan gugup menjadi sangat gembira pada saat itu. Luo Feng, dia mencapai level ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal dia baru berada di benua asal selama lebih dari 100 abad. Sui Sanke tahu betul betapa hebatnya muridnya. Di sisi lain, hebat, hebat. Raja Dewa Polo menatapnya dengan takjub.
Karena kedua Raja Dewa itu tak terkalahkan di level pertama, aku tidak berani menghadapi penguasa Tian Kun secara langsung. Raja Dewa di level pertama, apakah mereka bisa sekuat itu? Setelah pertempuran ini, aku harus mengunjungi saudara Luohe. Raja Dewa Palu berinisiatif untuk berteman dengan Luo Feng ketika dia masih di alam kekacauan. Jadi dia secara alami harus lebih dekat dengannya sekarang. Kembali ke pertarungan. Penguasa Tian Kun yang besar memandang Luo Feng dan berkata, "Luohe, orang tua manakah yang kamu reinkarnasikan?" "Aku bukan reinkarnasi siapapun," jawab Luo Feng sambil menatapnya. "Bahkan jika kamu bereinkarnasi, kamu tidak akan berani mengakuinya. Kalian yang bereinkarnasi semuanya dengan hati-hati menyembunyikan identitas kalian karena takut menarik perhatian musuh." Penguasa Tian Kun mencibir, "Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu sembunyikan di hadapanku." "Matilah!" Sayap besar penguasa Tian Kun bergetar. Dengan sepasang sayap, langit tampak runtuh. Ledakan, semua materi di area yang luas itu musnah. Bukan hanya bebatuan dan tanah, tetapi juga bunga, tanaman dan pepohonan. Bahkan energi langit dan bumi dimusnahkan. Bahkan aliran udara yang kacau pun musnah dan hancur, berubah menjadi aliran partikel terkecil. Serangan ini juga menyelimuti tubuh Luo Feng. Jangkauannya sangat luas, dan Luo Feng hampir tidak dapat menghindarinya. Dia hanya dapat mencoba yang terbaik untuk melawan. Ledakan, kekuatan mengerikan yang tak berujung ini membombardir tubuh Luo Feng. Bahkan jika Luo Feng menggunakan lengannya untuk melawan dan mencoba yang terbaik untuk meredakan kekuatan itu, dia masih merasakan kekuatan berat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan bentuk kehidupan dunianya, dia merasakan dampaknya, dan bahkan dunia yang terbuka di tubuhnya memiliki banyak keretakan. "Ini jurus pembunuh dari penguasa Tian Kun, sayap langit." Luo Feng mengetahui beberapa jurus mematikan dari penguasa Tian Kun. Tubuh Luo Feng yang menjulang tinggi, setinggi langit dan bumi, juga dibombardir dan mundur lebih dari 10 langkah. Setiap langkah menginjak lubang besar yang dalam, seluas triliunan kilometer di tanah, dan Luo Feng nyaris tidak bisa berdiri tegak. Dari segi kekuatan, jurusnya puluhan kali lebih kuat dari jurusku. Untungnya bentuk kehidupan duniaku memiliki vitalitas yang sangat kuat. Luo Feng merasa lemah saat melawan. Jelas bahwa banyak sekali komponen dasar kehidupan yang hancur, tetapi semuanya pulih dalam sekejap mata. Tubuhku memiliki kelebihan dalam hal vitalitas, tetapi dalam hal kekuatan ledakan, tubuhku jauh lebih rendah daripada penguasa Tian Kun. Gumam Luo Feng. Dia menyadari adanya jarak di antara mereka. Ledakan, wajah Luo Feng tiba-tiba berubah. Dengan kilatan cahaya busur, Luo Feng benar-benar terpotong langsung dari pinggang dan perut, terbelah menjadi 2 bagian. Jurus mematikan ekor pemecah langit. Luo Feng telah mengetahui jurus mematikan ini dan telah waspada, tetapi dia masih gagal bertahan darinya. Jurus ini adalah jurus yang bisa disebut tak terkalahkan oleh penguasa Tian Kun. Dalam sekejap, ekornya yang bersisip besar itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan tak terbatas dari seluruh tubuhnya yang besar akan terkumpul di ujung ekornya, dan ekornya akan berubah menjadi busur yang melintasi langit. Mudah untuk dikatakan, tetapi gerakan ini mengandung gerakan dao agung materi dan bahkan mendistorsi waktu. Gerakan itu melewati tubuh Luo Feng dalam sekejap. Ekornya sangat tajam dan tubuh Luo Feng terpotong menjadi 2. "Hah?" Kepala besar penguasa Tian Kun yang menempati sepertiga tubuhnya tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat itu, Luo Feng merasa bahwa langit dan bumi telah menjadi gelap dan sekelilingnya berubah menjadi kerutan berdarah. "Saya terjebak dalam perut dunia." Tubuh Luo Feng yang dipotong menjadi 2 bagian dibagi ke dalam perut yang berbeda, jurus pembunuh lain dari penguasa Tian Kun dan perut dunia. Ia menggunakan misteri asal-usul materialnya untuk memanfaatkan potensi garis keturunan Hunyuan dan tubuh fisiknya. Dengan menggabungkan keduanya, ia telah menciptakan beberapa gerakan garis keturunan utama. Lambung dunia,
sekali digunakan dapat menelan seluruh dunia ke dalam lambungnya. Tubuh garis keturunan Hunyuan ini memiliki banyak lambung yang memiliki kemampuan untuk merusak, menghancurkan, dan mencerna. Mengubah dua bagian tubuh Luo Feng yang terbagi dalam perut yang berbeda langsung menjadi dua Luo Feng yang lebih kecil, tetapi kekuatan masing-masing bagian sangat berkurang. 1 lawan 1, meskipun aku bisa menahan beberapa gerakannya dengan energi kehidupan dunia, begitu pertarungan benar-benar dimulai, aku akan ditelannya dalam sekejap mata. Luo Feng menyadari perbedaan kekuatannya. Kerutan berwarna darah di sekitarnya, kerutan berwarna darah yang tak berujung merusak Luo Feng. Dua Luo Feng yang lebih kecil, jubah perak mereka terkorosi dengan banyak lubang, dan bahkan tubuh mereka mulai memiliki banyak luka. Wajah Luo Feng juga mulai terkoyak, banyak luka juga sedang diperbaiki. Penghancuran dan perbaikan terus-menerus terjadi. Luo He, jangan pernah berpikir untuk keluar dari tubuh ini. Suara penguasa negara Tiankun terdengar di perutnya. Penguasa Tiankun, kekuatan korosif perut duniamu sangat biasa, dan kecepatan erosi tidak dapat mengimbangi kecepatan pemulihan alamiku. Luo Feng membuka mulutnya dan mengejek. Apakah kau ingin aku tinggal di perutmu selamanya? Memang kekuatan pengikisannya terus menerus, tetapi daya rusaknya jauh lebih sedikit daripada jurus pembunuh lainnya. Saat mengikis, setiap energi dalam tubuh Luo Feng seperti sumber kehidupan dan dapat terus dipulihkan. Paruh duniaku cukup besar, sangat mudah untuk memenjarakanmu, kata penguasa Tiankun. Lupakan saja, aku akan memberimu energi klan ini. Kedua Luo Feng yang lebih kecil tersenyum. Lupakan saja, aku akan memberimu energi klan ini. Kedua Luo Feng yang lebih kecil tersenyum sedikit. Ledakan, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul di tubuh dua Luo Feng, dan kulit mereka berubah menjadi merah tua. Ini trik penghancuran diri dari perpaduan hidup dan mati yang dipahami Luo Feng. Ledakan langit merah. Seketika itu juga semuanya meledak secara tiba-tiba, dan seluruh energinya meledak dalam sekejap. Bagaimanapun, itu adalah cadangan energi tubuh nyata dari bentuk kehidupan dunia 1000. Setelah trik ledakan langit merah meledak, ia dengan sengaja menyerang perut penguasa negara Tiankun, dan perutnya meledak menjadi banyak lubang. Di luar, penguasa Tiankun yang besar awalnya menelan dua bagian tubuh Luo Feng. Tak lama kemudian, reaksi energi yang dahsyat tiba-tiba terjadi di perutnya, dan banyak retakan muncul di permukaan sisiknya. Ini juga merupakan pertama kalinya Luo Feng benar-benar menyebabkan kerusakan serius pada penguasa Tiankun sejak pertempuran itu. Penguasa Tiankun juga sangat tidak nyaman setelah dipukul. Tidak mudah untuk menumbuhkan tubuh sekuat itu. Kau menyerah begitu saja, kata penguasa Tiankun yang sedikit terkejut. Ia berpikir bahwa tubuh Luo Feng seharusnya membawa beberapa harta rahasia. Penguasa Tiankun, sebuah suara bergema di langit dan bumi. Mata merah darah dari penguasa Tiankun menyipit, dan dia melihat jauh ke arah kota Huyang. Pada saat ini, 10 sosok telah terbang keluar dari kota Huyang. Luo Feng yang berpakaian perak, masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Penguasa Tiankun benar-benar kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan satu klon. Jadi aku hanya bisa menggunakan 10 klon sekaligus. Ini juga pilihan terakhirku. 10 Luo Feng menatap penguasa Tiankun. Pemandangan di depannya membuat penguasa Tiankun merasa kedinginan. Hal ini pun menggembarkan berbagai pihak yang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan Sui Sanke dan Raja Yusui yang penuh hati berpihak di Luo Feng menatap kosong ke arah 10 sosok yang muncul di langit di atas kota Huyang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.